Salam satu laras dari Laras Abadi. Semoga teman-teman, sedulur semua, penggiat hobi yang sama, penyuka replika, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan. Kali ini Laras Abadi hanya ingin berbagi unek-unek aja sebetulnya. Unek-unek yang sebetulnya unek-unek ini datang dari komentar-komentar maupun WhatsApp yang masuk ke Laras Abadi. Nah, nanti kalau ada setelah video ini teman-teman semua mempunyai unek-unek yang lain mengenai apa yang ingin disampaikan kali ini, silahkan dengan senang hati. Sama-sama berbagi pengalaman, sama-sama berbagi pengetahuan supaya teman-teman yang ingin memiliki airsoft gun maupun itu jenis blowback, mau itu airsoft gun yang non blowback, itu mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan yang cukup. Karena pengetahuan dan pengalaman inilah yang kita butuhkan supaya pada saat memiliki airsoft gun ini semuanya menjadi nyaman dan juga tenang. Ingat bahwa peraturan Kapolri mengenai pengawasan dan pengendalian airsoft gun, sekali lagi Laras Abadi tidak pernah capek untuk selalu mengingatkan bahwa jika teman-teman semua mempunyai unit replika seperti ini, pastikan kalau belum mempunyai surat kepemilikan, segera mengurus surat kepemilikan pada klub-klub menembak dan juga bergabung pada klub-klub menembak yang terdekat dari kota teman-teman berada sekarang. Oke, nah topik bahasan kali ini adalah perbedaan mengenai unit replika kaliber 6 mili, yaitu dengan jenis non blowback antara Glock 22 buatan Umarex, karena setahu saya Glock 22 hanya dibuat oleh Umarex. Oke. Dengan Glock 19. Nah, Glock 19-nya saya ambil adalah Glock 19 dari Classical Wing Gun. Oke, jadi ini yang akan menjadi bahasan kita kali ini, dua unit ini. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah perbedaan mendasar, perbedaan utama dari dimensi dan juga parts-parts yang ada di dalamnya. Kalau mengenai perbedaan fisik dan segala macam, sudah banyak yang youtuber-youtuber yang lain yang membagikan pengalaman mereka membandingkan antara Glock 19-nya Umarex, Glock 19X maupun Glock 22. Ada yang juga membedakan Glock 19-nya klasikal dengan yang punyanya pabrikan Wing Gun, yaitu pabrikan RCF maupun dengan pabrikan dari Umarex. Banyak teman-teman bisa mencarinya di YouTube dan itu banyak, tapi jarang sekali yang membedakan secara komponen yang ada di dalamnya. Nah, kali ini Laras Abadi ingin membahas mengenai itu. Oke, nah kita bahas mengenai perbedaannya dulu ya. Kita bahas mengenai perbedaannya dulu. Bisa sangat terlihat di sini bahwa dari dimensi itu sudah berbeda. Saya singkirkan terlebih dahulu, agak sedikit minggir. Oke. Dari dimensi sudah sangat berbeda, bisa kelihatan. Glock 22 lebih besar. Jelas Glock 22 lebih besar. Upper slide-nya juga lebih panjang. Jadi otomatis inner barrel-nya juga lebih panjang. Gripnya pun bisa kelihatan berbeda, lebih besar. Jadi kapasitas yang ada di magazine pun juga lebih besar. Ya, ini Glock 22, ini memang sudah di polish, dibuat model chrome seperti ini untuk bisa membedakan. Bisa kelihatan perbedaannya ya. Dari upper slide pun sudah berbeda, lebih besar. Dari gripnya pun juga lebih besar. Oke, jadi parts yang ada untuk di luaran jelas tidak bisa dipakai. Satu, itu perbedaan yang paling mendasar. Selain pada dimensi, perbedaan yang mencolok juga adalah pada mekanisme pelatuk. Kalau saya balikkan seperti ini, pada Glock 19 tidak ada trigger safe atau yang untuk kemudian
mengunci pelatuk. Jadi kalau pelatuk dari model tipe Glock 19 yang non blowback ini, penguncinya hanya di sebelah sini. Jadi kalau kita tarik begini, dia tidak akan menembak. Tapi kalau kemudian kita tarik ke belakang bersamaan dengan pin yang ada di tengah pelatuk ini, otomatis akan menembak. Oke, demikian pula dengan Glock 22. Tetapi pada Glock 22 ini terjelas kelihatan perbedaannya. Ada trigger safety di sini. Jadi kalau warna merah ini menandakan bahwa unit ini siap untuk ditembakkan. Terlepas dari kemudian persamaan pada pelatuk, bahwa di tengah ini ada pinnya juga sama seperti Glock 19. Tetapi ada ekstra pengaman lagi untuk pelatuk pada bagian bawah. Oke, itu perbedaan keduanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, pertama perbedaan pada dimensi jelas terlihat berbeda. Yang kedua perbedaan pada upper slide itu juga jelas lebih panjang, bisa kelihatan. Oke, nah kita buka bagian dalamnya ya. Kita buka masing-masing. Bentar, saya ambil obeng dulu. Maafkan menunggu teman-teman semua. Untuk membuka upper slide persis sama, di Glock 19 pun juga sama, yaitu dengan membuka baut pada bagian bawah lower body, bagian depan. Kita copot. Oke. Kita pindahkan bagian sini, biar kelihatan. Ini untuk Glock 19 juga sama. Ini sudah menggunakan cover barrel yang custom. Jadi mudah untuk dicopot. Kalau Glock 19 klasikal ada cover barrel locknya ya, jadi ada pengunci barrel depannya. Jadi untuk klasikal maupun RCF ada penguncinya. Cuma kalau untuk Glock 19 Umarex ini tidak ada, cover barrel ini tidak ada, karena tidak ada drat di dalamnya. Oke, ada yang bertanya kemudian, kenapa kok Glock 19 Umarex saya nggak bisa dipasangin cover barrel seperti ini ya? Ya karena memang tidak ada dratnya yang di bagian depan. Oke, copot dulu, kemudian kita copot bagian depan. Sama seperti Glock 22 ya. Pas terlebih dahulu, tarik bagian belakang, lepas. Oke. Nah, begitu. Nah, kita mulai bagian dalamnya. Bisa terlihat di sini bahwa nomor 1 kita bedakan pada pertama kali yang sangat terlihat adalah inner barrel. Inner barrelnya Glock 22 itu lebih panjang. Oke, lebih panjang. Bisa kelihatan teman-teman semua ya. Inner barrelnya lebih panjang, sedikit lebih panjang dibandingkan Glock 19. Jadi inner barrelnya sedikit lebih panjang. Di bagian belakangnya pun jelas terlihat perbedaannya pada inner barrelnya. Oke, satu masih pada inner barrel. Kaki barrel Glock 22 dengan kaki barrelnya Glock 19 kalau dilihat secara normal, secara kasat mata, bentuknya hampir sama. Tapi ternyata dimensinya berbeda. Glock 19 kaki barrelnya lebih panjang. Glock 19 kaki barrelnya lebih panjang dibandingkan Glock 22. Oke. Nah, bawaan barrel stopper yang ada di Glock 19 ini masih di inner barrel ya. Itu metal bahannya, alloy. Cetak. Sedangkan di Glock 22 itu bahan bawaannya adalah plastik. Nah, banyak yang kemudian ini diganti dengan yang besi. Katanya bisa lebih awet. Jelas lah ya, bagian besi, bagian plastik dengan alloy akan jauh lebih awet pada alloynya.
Oke, kita tempatkan di sini. Punya Glock 19, ini punya Glock 22. Oke. Nah, pada saat proses upgrade pun masih pada di Glock 19, masih pada barel ya. Glock 19 lebih pendek menggunakan spring barrelnya dibandingkan Glock 22. Oke. Jadi kalau ingin mengupgrade Glock 22 itu spring barrelnya harus lebih panjang dibandingkan Glock 19. Oke. Nah, ini kebetulan Laras Abadi mempunyai spek untuk spring barrel itu twice heating. Jadi ini warnanya memang kuning dengan spring rate atau kita bilang jarak antar lingkar spring ini jauh lebih renggang. Ini karena twice heating atau pemanasan 2 kali. Sekali lagi yang kita kejar adalah daya lenturnya, bukan kerasnya. Masih di inner barrel kembali, sekali lagi bahwa kalau kemudian kita menggunakan spring yang terlalu keras, berakibat fatal pada kaki barel. Nah, kaki barel ini akan cepat aus. Kaki barel cepat aus, BB tidak akan keluar. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Itu pengalaman pribadi juga. Dan terbukti banyak yang unit masuk ke Laras Abadi mengeluh kok tetap unitnya menembak tapi tidak keluar BB-nya mas. Kenapa ya? Ternyata kaki barelnya sudah aus. Ini seperti bahasan kita pada Glock 19. Oke, yuk lanjut. Perbedaan yang mencolok kembali adalah pada dimensi chamber. Dimensi chambernya Glock 19 itu lebih kecil dibandingkan Glock 22. Glock 22 itu dimensinya lebih besar bawaannya di dalam ini. Saya nggak akan copot. Oke, banyak yang sudah bisa membandingkan video-video yang lain dari teman-teman yang penyuka hobi yang sama. Right? Karena untuk menyeimbangkan bodi yang bongsor ini dan barel yang panjang tadi, dipergunakanlah chamber yang lebih besar untuk menampung CO2-nya. Oke. Nah, perbedaan kembali pada lower body, kalau di Glock 19 itu kan bisa dicopot nih. Kemudian CO2-nya untuk menusuk CO2-nya adalah menggunakan kunci L yang tertanam pada bagian ini. Kita tinggal tarik ini. Sedangkan pada Glock 22 untuk memasukkan CO2 adalah dengan mencongkel bagian bawah, kemudian CO2-nya dimasukkan, dan tidak perlu menggunakan kunci L karena pada Glock 22 seperti kayak WG321 yang produknya RCF maupun Wingkan, kita tinggal putar seperti ini. Oke, itu perbedaannya kembali. Magazine juga berbeda. Mau Glock 19 RCF, Winggun maupun klasikal sama semua. Magazinnya sama. Jadi bisa dipergunakan juga. Saya mau pakai Glock 19 magazinnya Glock 19 Umarex untuk klasikal, bisa nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah kedua magazinnya antara Glock 19 dan Glock 22 ini berbeda. Jelas lebih panjang Glock 22 dibandingkan Glock 19. Jadi kapasitas BB-nya pun sedikit lebih banyak pada Glock 22. Oke. Dan cowakan yang ada di sini pun berbeda. Di Glock 22 pun ini ada 2, sedangkan di Glock 19 hanya 1. Oke, itu mengenai magazine. Kita masukkan kembali saja. Oke. Nah, perbedaan selanjutnya adalah pada chamber. Dalaman chamber. Tadi kita sudah bahas ya bahwa chambernya Glock 22 memang Glock 22 ini jauh lebih besar secara dimensi dibandingkan Glock 19. Oke. Nah, pada saat di upgrade ini bisa kelihatan ya bahwa saya menggunakan tutup chamber model Ekor seperti ini. Oke. Karena kenapa saya menggunakan model Ekor seperti ini? Alasan saya hanya
Satu, saya ingin menambah ruang simpanan CO2 yang ada di Glock 19. Nah, dengan menggunakan tutup chamber model seperti ini otomatis akan menambah simpanan CO2 karena di bagian ekornya itu kan bolong. Teman-teman, sedulur semua. Oke. Nah, apakah ini bisa dipakai kemudian di Glock 22? Modifikasinya terlalu banyak, teman-teman. Oke, makanya untuk Glock 22 supaya modifikasinya tidak terlalu banyak, kita pergunakan tutup chamber yang model rata seperti ini. Jadi kita tidak perlu memodif bagian lower body ataupun pada upper slide. Jadi pergunakan model seperti ini. Konsekuensi utamanya adalah kita tidak bisa menggunakan bawaan seal tutup chambernya Glock 22 karena kan lebih tebal. Nih. Jadi seal Glock 22 chamber bawaan yang asli dengan tutup chamber yang bawaannya juga yang original itu lebih besar. Sedangkan pada Glock 19 ini adalah seal bawaannya Glock 19. Jadi jelas perbedaannya ya. Tapi kalau kemudian mau menggunakan seal tutup chamber, pergunakan seal tutup chamber yang mau menggunakan tutup chamber yang model seperti ini, pergunakan seal tutup chamber yang modif. Jangan pergunakan yang ini karena jelas tidak akan masuk. Oke. Hanya itu saja karena kemudian pada saat misalkan nih, saya mau pakai yang model sedang seperti ini, bisa juga, tapi modifnya juga terlalu banyak. Bahkan ini untuk Glock 19 pun kita harus modif di bagian lower body, bagian sini, dan juga di bagian upper slide. Karena di upper slide ini juga nggak akan masuk. Apalagi di Glock 22. Begitu teman-teman, semuanya. Oke, nah kita sudah bahas mengenai perbedaannya dari dimensi, mekanisme pelatuk, barel, kemudian chamber, kemudian tingkat modifikasi yang mudah kalau kita mau menambah ruang chamber yang ada di Glock 22 maupun Glock 19. Kesamaannya apa sih? Ini sama, yang pertama adalah sama-sama non blowback. Oke. Unit ini adalah unit sama-sama non blowback dengan kaliber 6 mili menggunakan tenaga CO2. Ya. Itu yang pertama yang paling mendasar perbedaannya. Kesamaan yang paling mendasar. Kesamaan yang paling mendasarnya kembali adalah nozzle dan valve. Nah, kedua unit ini sudah saya upgrade walaupun masih menggunakan valve yang standar, tapi ini sudah standar bore up dan menggunakan valve yang sudah di bore up juga. Oke. Jadi apakah kemudian nozzle dan juga valve-nya bisa ditukar? Bisa, tidak masalah. Apakah kemudian dengan menggunakan tutup chamber rata ini dua-duanya bisa dipasang? Bisa, tidak masalah. Oke. Tapi untuk kemudian menggunakan model yang ekor seperti ini pada Glock 22 modifnya terlalu banyak. Bisa modifnya tapi terlalu banyak. Oke. Nah, ini kebanyakan model ekor ini dipakai pada Glock 19 karena pada Glock 19 kita hanya perlu memodif bagian lower body aja. Oke, jadi itu perbedaan-perbedaan dan juga kesamaan mendasar yang bisa kita temukan pada dua unit yang sepertinya dua unit ini juga banyak kita lihat di YouTube. Begitu teman-teman video kali ini. Jadi hanya ingin berbagi pengalaman saja, hanya ingin berbagi juga kemudian apa yang menjadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Laras Abadi. Oke, sekali lagi sebelum kita mengakhiri video ini, tidak pernah Laras Abadi lelah untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang mempunyai unit ini dan belum mempunyai surat kepemilikan maupun kartu tanda anggota, segeralah mendaftar supaya kepunyaan unit ini kemudian menjadi legal secara hukum dan juga nyaman kalau mau dipakai untuk berolahraga. Oke, dan yang terakhir, pergunakan airsoft dengan bijaksana. Airsoft tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk kebutuhan selain menembak reaksi,
hobi, koleksi yang semuanya ada hubungannya dengan rekreasi, dan jangan dipakai untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu saja, saya Om Satu Laras dari Laras Abadi. Salam sehat, salam satu olahraga. Cus.